Oh, Serafina dari Bekasi. Wait. Serafina dari Bekasi. Kevin, wah Kevin dari Medan. Jauh-jauh ya ternyata. Bintang dari Samarinda. Adit aslinya Bekasi, tinggalnya di Kalimantan. Hai, ibu kota mau pindah ke sana ya. Saya belum pernah main loh ke sana. Saya seumur hidup saya di Bandung. Halo ya, selamat sore. Mohon maaf kalau misalnya ada dialek atau aksen yang agak aneh terdengarnya. Oh, dari Bekasi juga. Aduh, dari Bekasi ada Almun, ada Adit, ya saya bacain ya, biar kalian, oh bisa kenalan gitu kan. Atau mungkin kalian udah punya grupnya. Wah, ada yang bintang dari Samarinda. Wah, ternyata jauh-jauh ya. Oke. Hmm, baik ya. Dari mungkin dari Sabang sampai Merauke semuanya kita ternyata bisa ketemu lewat virtual meeting pengajaran seperti ini. Saya juga nggak nyangka karena saya ngiranya itu ya mungkin hanya Jawa Barat gitu ya. Ternyata sampai antar pulau, ada yang dari Samarinda, ada yang dari Medan, Bekasi, Kalimantan, Nusa Tenggara juga ada, Masya Allah. Ya semoga, saya jadi semakin deg-degan sebenarnya karena, wah ternyata adik-adik ini, eee, luar biasa semangat banget sampai sore-sore mengikuti ini gitu ya. Mungkin ada teman-temannya yang di sana, kalau di Medan berarti sekarang, apa nih maksudnya, waktu Indonesia Timur ya? Berarti mungkin di sana baru jam 4 kurang ya, di sini udah jam 5 loh. Duh, semoga nanti suatu hari baik saya mungkin berkesempatan ada rezekinya mengunjungi kota-kota yang pernah kalian tinggali, terus kalian pernah lihat wajah saya, terus nanti kalian nyapa saya, atau nggak mungkin kalian yang main ke Bandung, kalian lihat saya, kalian jangan lupa sapa ya. Oke, udah deh, udah cukup ya segitu. Semoga kalian sehat terus. Nah, sekarang kita mau melanjutkan materi yang terakhir 2 pekan lalu yang pernah kita bahas. Kalau dari catatan saya itu terakhir kita di bab ketiga nomor 6. Sama nggak? Bab ketiga ini, bab ketiga ini tentang yang tensisnya future, tapi kemarin kita sudah sampai di nomor 6. Makanya sekarang kita mau lanjut ke nomor 7. Samakah? Kalau nggak ada yang berkomen berarti catatan saya benar. Kalau gitu bisa saya mulai ya. Oke. Jadi ayo kita mulai dulu untuk membaca soalnya ya. Okay, so the very second, enggak the very sih ya, kalau kedua, for the second text, untuk teks yang kedua ini is intended to answer the question number 7 until number 12. Tapi sebelumnya, saya mau ingatkan lagi, pekan lalu itu baru diumumkan ya, terkait ujian masuk perguruan tinggi dan mungkin kalian sudah tahu, terkait rules yang baru seperti apa, kebijakan yang barunya seperti apa. Jadi semoga dengan kebijakan yang baru ini semakin meringankan kalian dan memperbesar peluang kalian untuk meraih apa yang kalian cita-citakan. Semoga dipermudah untuk meraih cita-citanya, masuk ke universitas dan jurusan yang kalian inginkan ya. Semoga ini jadi peluang kalian, semoga ini jadi jalan baik untuk kalian ya. Ketika nanti sudah masuk, jangan lupa ya, jangan lupa apa ya? Ya jangan lupa bahwa, ilmu yang kalian dapatkan itu adalah untuk kebaikan kalian dan kebaikan bersama. Suka jadi agak mellow kalau seperti itu ya. Oke, nah kemudian untuk yang keduanya saya ingatkan kembali, ujian, untuk teks di ujian masuk perguruan tinggi ini, terutama bahasa Inggris, saya ingatkan kembali, the whole text is about the scientific one. Jadi, secara keseluruhan teksnya itu kontennya adalah tentang yang scientific. Jadi, based on proof. Jadi bisa berdasarkan fakta.
Tidak ada lagi yang fiksi-fiksi seperti yang kalian pelajari di SMA, in the high school, itu nggak ada, jadi semuanya scientific. Nah, kenapa ya saya mungkin sudah beberapa kali ini setiap pertemuan selalu saya ingatkan, adik-adik, scientific text ya. Biar apa? Scientific text itu apa sih? Scientific text itu teks yang ilmiah. Kalau ilmiah itu dia berarti berdasarkan fakta, berdasarkan penelitian. Yang namanya penelitian itu ada standarnya, ada prosedurnya, ada beberapa hal yang ciri khasnya tuh begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi. Nah, kita kan udah sampai di bab ketiga ya. Mungkin untuk adik-adik semua yang eh, yang mungkin masih ingat atau suka mengulang pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya, ini sebenarnya, selalu berulang nih gitu. Teksnya, ciri khasnya tuh pasti diawalin sama ada isunya dulu di awal. Apa sih yang mau diceritakan, apa sih yang mau dimunculkan, seperti itu. Lalu di paragraf terakhirnya itu pasti ditutup dengan konklusi. Nah, konklusinya ini juga menarik, konklusinya ini juga kayak benar-benar menjawab gitu. Kalau misalnya kita bikin cerita fiksi kan mungkin diawali kayak, pada suatu hari, si A bertemu dengan si B, kemudian mereka melakukan perjalanan ke sebuah desa, apa, but the end is still fiction. That cannot be proved. Ya, kalau yang ini uniknya itu kayak menjawab pertanyaan gitu. Jadi burning issue-nya itu adanya di awal paragraf. Terus si jawabannya itu selalu diungkapkan di akhir paragraf. Jadi kalau misalnya burning issue itu tidak selalu dalam bentuk statement. Burning issue itu tidak selalu dalam bentuk pernyataan kalimat. Ya, kayak misalnya eh sumber daya energi itu terbagi ke dalam dua, namun ada salah satu sumber daya energi yang tidak bisa diperbaharui yang harus kita cari solusinya. Nah, itu kan bentuknya pernyataan ya. Tapi uniknya kalau untuk di teks yang scientific ini itu bisa dibuat dalam bentuk pertanyaan dan itu adalah menarik ya. Jadi kita langsung tahu apa sih sebenarnya yang mau dicari tahu di teks ini tuh. Oh, dan ternyata jawabannya ada di bagian akhir paragraf. Langsung tanya, jawab, tanya, jawab. Tapi di tengah-tengahnya itu biasanya dimunculkan dengan, apa sih ini antara A dan B itu refleksinya apa ya? Atau misalnya dari keseluruhan isi teks itu, apa ya yang ingin coba disampaikan gitu ya. Oke, ingat scientific itu berarti tipsnya kita harus paham konjungsi kata hubung, simple dan kompleks, yang gampang dan yang kompleks, yang agak rumitnya. Kemudian pola pertanyaannya semuanya harus sama. Jadi logical, make sense. Jadi apa yang ditanyakan itu yang coba dicari tahu dan dijawab. Maksudnya logical adalah tidak semuanya pasti tertuang di dalam teks. But then we have to be able to determine or to conclude what is the point of the author statement. Tapi kita harus bisa menyimpulkan statement yang coba disampaikan sama si author itu. Gitu ya. Dah ya, cukup sekian openingnya aja sampai 15 menit ya adik-adik, mohon maaf ya gitu karena saya ingin semuanya ini berhasil dan mencapai tujuannya, jadi mohon maaf kalau misalnya agak cerewet. Oke, sekarang kita langsung mulai baca pertanyaan di teks yang kedua ini ya. Ya, for second text kita lihat dulu pertanyaannya. Yang akan ditanyakan adalah based on a text, the author of the passage is trying to convey. Ini selalu deh, apa yang ingin coba disampaikan. Pastinya ini nggak ada di teks, tapi kita harus coba tarik kesimpulannya. Ya. 8. In presenting the ideas, the author starts by. Yang namanya di awal, itu berarti kita tinggal notisnya di paragraf ke-1. Ya, yang as spring arrive. Pasti ya. Kalau misalnya author starts by, kalian tinggal cari aja di paragraf 1. Nomor 9, benar kan ya yang ini? Iya benar. Nomor 9, author attitude.
Lagi-lagi ini tentang sikap penulis. Nomor 10, paragraf following. Ingat, kalau paragraf following itu berarti after the last paragraph. Ya. Lalu nomor 11, the ideas in the passage may be best summarized. Berarti ringkasannya. 12, based on a passage, it can be hypothesized that reproductive hormone in many bird species will not be produced if. Ini berarti statement ya. Kalau kayak gini, ada di paragrafnya pasti kalau ini. Oh, hypothesize. Jadi yang harus kita temukan pertama adalah statement ini. Reproductive hormone in many bird species will not be produced kalau apa. Oke, jadi yang ditanyakan adalah apa yang disampaikan penulis, kemudian di awalnya dimulai dengan apa, lalu author attitude sama paragraph following. Terus sama di summarize-nya apa. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, kita baca dulu teksnya. As spring arrived, albeit quiet late this year for many of us, we notice the changing of seasons not only by the weather, but also by a host of natural events. Depending on where you live, the flowers may poke through the snow, the birds may be back, or the cherry trees may bloom. There's an orderly sequence of events that seems to occur, with various spring flowers appearing in order. Red maple, buds bursting into new leaves, or the old lilac by the barn scenting the air. This seasonal cycle of natural phenomena is called penology. Yuk, langsung kita highlight dulu natural phenomena, penology. Global climate change appears to be interfering with the penology of many species, at the very heart of species interactions. Apa yang mau saya highlight di sini? Oke, apa yang mau saya highlight di sini? Pasti dong, pertama kita harus coba cari dulu si burning issue-nya. Apa sih burning issue-nya di sini? Oke, burning issue-nya di sini adalah we notice bahwa ya, changing of season tidak hanya selalu dengan cuaca, tapi juga berkaitan dengan peristiwa alam. Ya, ini kata kuncinya. Berarti what we have to think, apa yang harus kita pikirkan adalah kalau dari cuaca, ketika cuaca berubah, apa yang akan terjadi? Terus kalau misalnya ada peristiwa alam, apa juga yang akan terjadi? Seperti apa? Gitu ya. Oke, paragraf kedua. In temperature regions like the northern half of the United States, berarti di sini kalau misalnya bisa dibilang, dia di sini dengan cara menggambarkan ini dulu ya. Dia dengan cara memaparkan ininya dulu, kalau misalnya natural event itu seperti apa, di sini natural event itu seperti apa, kemudian dia lanjutkan dengan the seasonal cycle of natural is called penology. Berarti di sini dia bagian ini dia menyebutkan definition ya. Oke, ini udah bisa langsung jawab pertanyaan nomor berapa ya? Nomor 8 ya. If you want to notice. Oke, kita lanjut dulu di nomor 2. Paragraf kedua. In temperature regions like the northern half of the United States, there is comparatively little biological activity in winter. Most plants are dormant, and so are in the insects feeding on them.
In turn, animals that rely on these insects, such as bats and birds, are hibernating or spending the cold months in more southerly locations. Eco Ectotherms, like reptiles and amphibians, which take their body warmth from their environment, also have active phases tied to the seasons. This long winter period constrains all the growing, breeding, and dispersing activities that plants and animals do to a short favorable window. That is what makes spring so vibrant. With plants flowering and pouring on new growth, insects emerging and breeding, and birds flying back to take advantage of this short-lived bounty. The one sets of each of these activities add up to so many phonological markers. Wow, apa nih poinnya di paragraf kedua? Katanya, kan di sini kalau di paragraf satu yang disebutin nggak cuma karena apa? Cuaca ya, tapi juga dengan peristiwa alam. Nah, yang di sini, yang di paragraf kedua ini, dia ngasih tahu kalau misalnya ada kegiatan biological. Biological itu berarti berulang ya, selalu berulang di musim salju. Itu kayak misalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh misalnya kayak serangga, burung, kemudian reptil, amfibi, hal seperti itu. The one set of each of these activities add up to so many phonological marker gitu. Lalu ini this paragraph is not too important ya. Lalu paragraf ketiga. Different organisms respond to different cues, initiate seasonal activities. Many plants will start growing leaf again after a set period of dormancy, which very roughly describes the leaf out window. Cues that more precisely determine when the buds break can be soil temperature, air temperature, or water availability. Similarly, temperature cues can promote the beginning of insect activity. Daylight itself can be the operative trigger for some seasonal event. It is only when there are sufficient number of daylight hours that reproductive hormone will be provided in many bird species. Okay, if you notice, ini bisa menjawab pertanyaan yang nomor 12 ya. Okay, ya. Apa katanya? Kalau misalnya ada cahaya yang cukup, okay, di sini ada kata-kata sufficient ya. Sufficient itu berarti artinya enough. Enough berarti adequate. Oke, ya. Maaf, agak mundur. Kita coba cari dulu konjungsinya ya. Ada nggak di sini? Konjungsi paragraf kedua. And. Tidak ada ya. Paragraf kedua, paragraf ketiga. Waduh, tidak aja juga. Tidak ada juga. Oke ya, kita maknai dulu untuk yang paragraf ketiga ini kontennya apa. Tapi untuk organisme yang berbeda juga mereka punya petunjuk yang berbeda dalam melakukan kegiatan di berbagai macam musim. Katanya di sini dibilang kalau misalnya berbagai macam tanaman biasanya daunnya itu muncul setelah dormancy, which very roughly describes the leaf out window. Nah, si petunjuk-petunjuk ini biasanya menentukan di mana sih the buds break can be soil temperature. Di mana sih bisa menentukan dari si temperaturnya, suhunya, atau ketersediaan air. Nah, singkatnya katanya bahwa hal yang berkaitan dengan suhu itu bisa membangkitkan awal kegiatan si serangga. Karena pada dasarnya berarti di sini bisa kita tarik kesimpulan kenapa bisa dikatakan similarly temperature cue can promote the beginning of insect activity, karena biasanya insect itu merupakan hewan yang berdarah panas atau misalnya dia baru bisa melakukan kegiatannya ketika ada cuaca atau misalnya cahaya matahari seperti itu ya. Lalu last paragrafnya, the most energy demanding period on the life of most animals is when they reproduce. For that reason, demanding period on the life of most animal is when they reproduce.
Untuk alasan itu adalah merupakan keuntungan bagi mereka untuk melakukan perkembangbiakan selama periode tersebut. Contohnya, ini si caterpillar, ulat. Dia bertelur saat tender leaf of oak tree emerge, ketika si pohon oak itu baru muncul daun-daunannya, before they harden and becomes less nutritious. Jadi ketika baru muncul daun-daunannya, si caterpillar itu bertelur karena di situ masih banyak nutrisinya. Soalnya kalau misalnya udah makin lama berarti udah less nutrients. Seperti itu. Kemudian di sini ada kata-kata advantage ya. Keuntungan sama dengan benefit sama dengan fruit. Bukan fruit yang buah ya, tapi maksudnya manfaat. Oke, langsung kita cari kesimpulannya. Apakah kesimpulannya? So all these seemingly independent phenological events are indeed part of a complex web of precise interaction. Disturbance in seasonal events can have profound effect on ecosystem. Profound is a very deep. Jadi intinya apa? Intinya yang ini. Phenological event, part of complex web precise interaction. Kalau misalnya ada disturbance in seasonal event, itu merupakan efek dari ekosistem. Gitu. Jadi memang pengaruh ekosistem ya satu sama lain akan, jadi maksudnya si ekosistem itu memang akan saling mempengaruhi satu sama lain dan akan mempengaruhi terhadap kebiasaan atau biological activity-nya dari si plants and animals itu. Gitu. Jadi kalau saya ulang kembali di sini bahwa memang ada sebuah fenomena natural yang selalu berubah, tidak hanya karena cuaca tapi juga ada kejadian alam yang disebut dengan fenologi. Segala macam, mulai dari kayak siklus kenapa butterfly atau caterpillar bisa bertelur dan berevolusi, kemudian kayak kenapa dedaunan atau misalnya di musim winter itu hewan-hewan beraktivitas atau tidaknya. Nah, itu semuanya berkaitan dengan fenologi. Pada intinya adalah fenologi event itu memang bagian dari interaksi dan adanya gangguan itu juga merupakan pengaruh dari ekosistem. Jadi intinya memang semua itu terjadi karena secara alami. Jadi ya itu bukan melibatkan human interference, bukan campur tangan manusia. Jadi yang perlu kita lakukan adalah hanya dijaga saja gitu. Tapi satu sama lain memberikan manfaat. Itu yang tadi disampaikan di sana ya. Oke, sekarang kita coba jawab yuk. Nomor 7. Nomor 7. The author of the passage is trying to convey that apa katanya. Kalau misalnya di sini bisa dibilang bahwa yang menarik itu kan bahwa adalah berkaitan dengan season ya. Berkaitan dengan season. Di sini ada cuaca. Maksudnya adalah cuaca season. Cuaca jangka pendek dan cuaca jangka panjang dalam artian itu season atau musim. Nah, di sini dia yang menariknya itu yang disebutkan adalah yang dibahas musim-musim semi gitu. Dormant. There is comparatively little biological activity in winter. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini ya, spring arrive late. Ini salah. Spring is so enthusiastic, menarik.
Various spring flower muncul in order, muncul secara berurutan, ini nggak dibahas. Birds are flying back to take advantage of short-lived bounty. Sayangnya, informasi ini memang benar, tapi cuman minor aja. Jadi cuman bagian kecil daripada major information-nya. Jadi ini nggak bisa kita pilih. Many species have evolved to exploit peaks in resource availability. Ini juga kurang tepat, cuman minor information saja. Sehingga yang tepatnya adalah spring is so enthusiastic. Oke, berikutnya nomor 8, in presenting the ideas, the author starts by. Oke, berarti kita lihat di sini ya, yang tadi berarti di awalnya ngejelasin ada fenomena natural itu apa, fenomena alam itu apa, terus dilanjutkan dengan ini, definisinya penologi. Berarti yang tepat adalah yang mana? Yang B juga ya, describing the natural characteristic and definition of penologi. Nah, lanjut lagi kita, lagi-lagi ke author. Yang ini mungkin saya mau minta pendapatnya adik-adik semua ya. Kira-kira untuk author attitude ini masuknya kemana nih? Gitu. Kalau untuk yang saya ingatkan kembali, asertif itu dia hanya sekedar untuk memberikan pernyataan saja, ya, tidak terlalu dalam. Objektif itu berarti adalah sesuatu yang is it objektif, jadi bermaksud untuk menilai sesuatu atau menjudge sesuatu. Optimistik itu ya dia optimis terhadap segala sesuatu. Artinya harus ada sesuatu yang ditemukan. Nah, apakah ini terkait dengan penemuan atau bukan? Bisa kalian tentukan sendiri tadi ya. Lalu yang D, sportif. Sportif itu adalah maksudnya ketika misalnya di sini sportif itu kan memberikan dukungan katanya. Nah, berarti ini dukungannya apa? Kan awalnya yang dinotis itu apa sih? Oh, ada perubahan musim, tidak hanya yang dikarenakan cuaca, tapi juga karena peristiwa alam. Nah, apakah si endingnya ini dia tetap support terhadap isu yang dimunculkan, atau misalnya dia beralih? Seperti itu. Simpatetik itu berarti simpati. Simpati itu berarti menaruh nilai poin apa ya? Oh, ada dia bisa menemukan satu nilai plus dari isu yang dimunculkan itu. Silahkan adik-adik semua, kira-kira opsi apa nih yang dipilih? Mau jawab langsung, mic on, boleh. Atau you may text me di room chat juga silahkan. Saya tunggu ya. Oke, kira-kira mana nih? Udah ada yang jawab belum? Oh, belum. Gimana? Kira-kira nomor 9 ada yang mau coba untuk jawab? Kalau salah nggak apa-apa loh. It's okay loh. Gimana? Belum ada, nggak apa-apa. Nah, karena ini merupakan sebetulnya di awal itu dia sudah mengatakan ya, ada yang dinotis di sini. Jadi kita memang cukup lihat kalimat awalnya saja gitu. We notice adanya perubahan musim, tidak hanya cuaca, tapi juga peristiwa alam gitu. Nah, apakah di seluruh paragraf ini dia cukup stay on the track, dan kenyataannya iya gitu kan. Karena kalau misalnya scientific text itu pasti dia so far on track ya. That's why dia bisa menjawab pertanyaan yang di sini chronological event. Nah, makanya kalau bisa menjawab berarti bisa kita sebutkan dia sportif. Ya. Kan kalau optimis itu harus ada sesuatu yang ditemukan. Simpatetik itu berkaitan dengan feeling, dan ini tuh bukan sesuatu yang subjektif ya. Biasanya kalau attitude itu tidak subjektif. Gitu. Oke, nomor 10, paragraf following. Paragraf following. Yang terakhir dibahas apa ini? Yang terakhir dibahasnya apa? Ada banyak spesies yang berevolusi. Jadi, semua phenological event yang independen ini menjadi kompleks.
disturbance, adanya gangguan dalam rangkaian peristiwa seasonal itu bisa berpengaruh sangat terhadap ekosistem. Berarti kalau misalnya kita jawab adanya campur tangan perubahan iklim global terhadap spesies penologi itu masuk akal dong ya. Kalau misalnya alasan scientist to be concerned with penologi nggak masuk akal, masa tiba-tiba ngebahas scientist? Yang C-nya proses perubahan iklim yang berpengaruh terhadap penologi. Ini udah dibahas di awal ya, dan tidak membahas tentang perubahan iklimnya gitu. Tapi kenapa sih season itu bisa berubah gitu? Ini mah kebalik, tidak menjawab pertanyaan. Yang 10, seasonal cycle of natural phenomena. Siklus seasonal of natural phenomena. Sayangnya ini sudah dibahas di paragraf awal. Yang E-nya factors triggering phenological event. Faktor itu sudah dibahas di paragraf kedua, berarti bukan yang ini. Berarti yang paling tepat adalah betul yang A ya. Oke. Nomor 11. Summarize ini nomor 11, berarti kesimpulan. Yuk, nak. Yuk, nak. Kayak di sekolah. Adik-adik gimana nih untuk nomor 11? Kira-kira ada yang mau coba nggak? Kira-kira nomor 11 itu statement mana ya yang paling mewakili, yang bisa merepresentasikan ringkasan dari keseluruhan isi teks tersebut? Boleh? Kira-kira isinya yang mana ya yang bisa cukup jadi summarize? Yang pasti harus ada kata apa sih di sini? Harus ada kata plants. Soalnya di sini banyak banget ngejawab atau ngebahas tentang tanaman. Ada plants, ada animals. Kayaknya harus ada kata-kata itu deh. Ada kata plants, ada kata animal, terus ada kata juga mungkin yang berkaitan dengan season, seperti itu ya. Oke, kira-kira yang mana nih? Adik-adik ada yang mau coba nggak? Belum ada, masih malu-malu. Oke ya, jadi kalau dibahas sih di sini berarti harus ada plants, ini plants ada ya. Animals-nya ada. Oke, apakah yang di winter aja atau bukan? Kita lihat dulu. Season change, perubahan cuaca, perubahan musim itu as the natural event do following them. Bukan ya. Seperti yang natural event lakukan following them, bukan. Atau winter constraint plants and animals from growing and breeding. Constraint itu menghalangi ya. Justru kebalikannya. Ada masa-masa mereka hibernasi, ada masa-masa mereka bereproduksi. Different organism respond to different cue for seasonal activities. Sayangnya ini hanya minor informasi, tidak mencakup isi keseluruhan teks. Phenological event, nah ini dari kata-kata awalnya sudah cukup meyakinkan nih. Peristiwa fenological mewakili rangkai kompleks dari interaksi alami. Benar ya, karena summary itu ingat kata-katanya harus mewakili isi keseluruhan teks. Nomor 12. 12. Ini yang tadi ya. Nah, when there's sufficient number of daylight, kalau misalnya cahayanya cukup, berarti mereka bisa bereproduksi. Berarti yang reproduktif hormon itu in many bird species tidak akan menghasil. Kalau apa berarti logikanya kalau misalnya ada cahaya yang cukup mereka bisa bereproduksi, kalau cahayanya kurang berarti mereka tidak bisa bereproduksi. Berarti kita cari statement mana yang menyatakan kurang atau minimnya cahaya matahari. Apakah yang A, there is an inadequate number of daylight hours. Ini benar ya, inadequate itu berarti ketidakcukupan. Berarti nomor 12 isinya yang A. Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Mau di scroll up dulu boleh. 7B, 8B, 9D, 10A,
11E, 12A. Lanjut. Chilean paleontologi. Waduh. Kita coba ulas dulu teksnya ya. Pertanyaannya, I mean. 13, 14, 15. Boleh silahkan dibaca lebih dulu. Sebentar ya, izin dulu. Oke, kita lanjutkan. Masuk ke teks yang ketiga ya. Teks ketiga di chapter 3 ini bahwa kita lihat dulu soalnya. Selalu ya. Jadi kalau misalnya di awal-awal itu yang harus kita lakukan lebih baik langsung kita cek ke soalnya. 13 kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah what is the topic. Topiknya, kemudian which of the following best restates the underlined sentence in paragraph 2? Restates paragraph 2. Sentence yang true kecuali. Oh, berarti ini harus dibaca banget ya. Oke. Silahkan boleh dibaca, tapi dalam hati ya. Saya juga tidak akan membaca keras karena energinya sudah semakin menipis. Jadi yang ini saya save dulu. Adik-adik semua silahkan dibaca juga sendiri di dalam hati. Mungkin akan saya sambil notice atau saya highlight bagian-bagian yang pentingnya.
Oke. Ya, sudah selesai mungkin ya adik-adik semua juga membaca teksnya. Saya ini menyampaikan secara keseluruhan isi dari teks ketiga paragraf ini bahwa, mmm, 3 tahun yang lalu, mungkin di sekitar tahun 2018, itu sudah ditemukan dalam masa penggalian oleh para ilmuwan, ada sebuah dinosaurus yang ternyata mereka punya bentuk ekor yang tidak biasa. Ekornya ini bentuknya seperti stump, seperti mempunyai tunggul di baliknya gitu, seperti memiliki tunggul di ujungnya. Karena ini juga agak sulit dibayangkan, diimajinasikan, tapi mungkin kurang lebihnya seperti itu berdasarkan kata-kata yang ada di teks ini. Nah, yang mereka bingungkan adalah yang jadi surprise-nya itu adalah, eee, mereka tidak tahu apa yang mereka temukan ini gitu. Jadi apakah memang benar ini jenis dinosaurus? Kok bentuk, si sa kok sayap sih? Bentuk ekornya kok seperti itu gitu. Kok punya seven pairs of osteoderms itu? Kemudian kenapa berbeda dari berbagai jenis dinosaurus yang lain? Nah, kemudian yang mereka temukan adalah ini, seperti ini physical appearance-nya atau tampilan fisiknya. Kemudian dengan berat 150 kilogram dan lain sebagainya. Kemudian di endingnya, we don't know why the tail evolved. Kita nggak tahu kenapa ekornya berevolusi gitu. Satu hal yang jadi fakta adalah ada biogeographic link antara berbagai jenis bagian di dunia ini, di planet ini. Dalam hal ini mungkin di Antartik dan Australia, karena memang ada dua armor dinosaurus yang memang sangat berdekatan gitu, atau mirip, yaitu si Stegosaurus itu. Oke, jadi ini mungkin kurang lebihnya menceritakan tentang penemuan salah satu jenis dinosaurus yang memang agak berbeda bentuk ekornya. Seperti itu. Dan kira-kira apa sih topiknya gitu, berarti berkaitan dengan intinya atau apa yang sudah ditemukannya gitu. Yang ditemukan kan dinosaurus dengan ekor atau bentuk ekor yang agak berbeda itu ya gitu. Nah, nomor 13 adalah berarti kira-kira jawaban yang tepat apa nih? American scientists have found a certain organ, bukan. Dinosaur tail has been seriously researched by physicians. Hmm, nggak ada kata-kata diperiksa oleh physician-nya ya. Kemudian certain extinct animal, bukan. Yang D, dinosaur still found in Chilean scientists, especially paleontologists. That's right. Yang itulah yang kita cari. Tepat ya yang ini? Oke. Salah. Oke. Restate di paragraf kedua. Apa sih paragraf kedua ini? Paragraf kedua ini intinya adalah, oh ini yang paragraf kedua. Ya udah, kalau paragraf kedua ini justru mudah. Berarti kita lihat aja di kalimat awalnya. Kalimat awalnya adalah ada ekor yang tertutup atau tercover oleh ketujuh jenis osteodrom itu gitu. Itu intinya. Berarti kita coba cari dulu untuk nomor 14. Other type of dinosaurs didn't have tail that had 7 pairs of osteoderms. Nah, ini adik-adik, ini menarik ya. Jadi untuk soal restatement, ya, restatement, kita harus bisa menyatakan kembali sesuai dengan apa yang sudah dituangkan di paragraf atau kalimat tertentu. Di paragraf kedua ini dikatakan bahwa si ekor dari dinosaurus yang ditemukan itu dia punya 7 pasang osteoderms. Logikanya, dinosaurus yang lain tidak memiliki ketujuh pasang osteoderms itu. Boleh nggak sih kita nge-restate dengan cara seperti itu? Boleh, karena intinya sama. Ketika ada ilmuwan yang menemukan, oh, dinosaurus ini punya 7 osteoderms yang membedakan dinosaurus yang baru ditemukan dengan yang lain. Berarti otomatis logically, secara logika,
jenis dinosaurus yang lain itu tidak memiliki hal itu. Berarti untuk nomor 14, boleh kita pilih yang A. Jenis dinosaurus yang lain nggak punya ekor yang punya 7 pasang osteodermis. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya adik-adik semua dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari saya sebutin lagi namanya biar hafal. Aditya Maulana, ada Almond, ada Aira, ada Kevin, ada Bintang, Gabriel, Karen, Mikael, Salsa, Adwi, sama Serafina, Mikael. Mohon maaf yang nggak sengaja nggak kesebut ya. Oke, kita lanjut lagi. Semoga bisa dipahami. Nomor 15, segala. Semua pernyataan itu benar kecuali. Berarti kita cari yang salah. Oke, nomor 15. Please. Coba silahkan share your opinion, share your answer di room chat ini. Ya, ini cukup mudah loh. Kalian cukup cari pernyataan yang salah. Kalian cukup cari pernyataan yang salah. Kira-kira yang mana? Silahkan. Yang manakah? Saya tunggu jawabannya ya. Mana nih? Kalau yang A, benar nggak? Berarti kalian harus cari yang salah ya. Ini berarti benar ya. Saya duluan nih. Yang B berarti paleontologis udah menemukan 80% skeleton dinosaurus di area bla bla tahun lalu. Benar ada. Berarti apakah A, C, D, E yang salah? Mana nih? Ayo adik-adik. Kira-kira jawaban kalian apa? Serafina, Salsa, Adwi, Mikael, Kevin. Ada siapa lagi ya di sini? Kalau bisa saya scroll sih. Ada Karen, ada Gabriel, Bintang, Aira, Almun, Aditya. Ayo, jawabannya apa nih? Wah, ada juga. Yes, benar. Untuk Serafina Livia, jawaban kamu benar. Jawabannya adalah yang E. Jawabannya benar ya, yang E. Oke. Jadi nomor 13D, nomor 14A, nomor 15 yang E. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 16. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Mohon tunggu ya, ada yang harus saya siapkan.
Oke, nah adik-adik, di sini kita mulai masuk ke tensisnya future ya. Setelah yang sebelumnya kita bahas itu yang pertama sudah segala sesuatu yang tentang present. Mohon maaf di sini sedang azan, jadi mungkin kita silent moment sebentar. Kalian boleh baca-baca ini dan saya akan persiapkan soal berikutnya yang akan kita bahas di layar yang sebelahnya ya. Sebentar ya. Oke. Ya, sudah selesai ya azannya, kita lanjutkan kembali. Jadi ini adalah saya ingatkan kembali bahwa di awal-awal kita sudah membahas kedua jenis tenses ini. Ya, yang pertama adalah tenses present yang membahas masa sekarang, tenses lampau atau past yang membahas masa lalu, kemudian tensesnya future yang membahas masa yang akan datang, di mana itu adalah yang akan kita bahas saat ini, ya. Kemudian inti-intinya adalah bahwa setiap tensis itu pasti punya pakemnya tersendiri ya. Setiap tensis punya pakemnya tersendiri. Contohnya yang sekarang sedang kita bahas adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan future atau masa yang akan datang. Nah, ini mulai dari simple future, future continuous, future perfect sampai future perfect continuous itu adalah cabang-cabangnya future. Kita lihat satu persatu ya. Tapi sebelumnya untuk sebenarnya tidak sulit ya untuk menghafal banyak tenses gitu. Jujur awal-awal juga saya merasa bingung, tapi ke sini saya makin bisa memahami dan menafsirkannya sendiri. Caranya adalah adik-adik semua, ke satu kita paham di sini ada catatan yang saya berikan ya, bahwa simple itu selalu verb ke satu atau
tidak pernah ditambahkan embel-embel apa-apa. Tergantung simpelnya simple apa? Simple present atau simple past. Kalau simple present, dia pasti verb ke-1. Kalau simple past, dia pasti verb kedua. Namun dia tidak pernah ditambahkan apa-apa lagi. Tidak pernah ditambahkan unsur continuous, tidak pernah ditambahkan unsur perfect, tidak pernah ditambahkan unsur future. Ya, simple itu cuman verb 1 or verb 2 aja gitu. Perfect dia pasti relate ada have atau has. Continuous pasti ada ing-nya. Ingat ya, verb 1, verb 2 dengan verb ing itu beda. Kalau kita ambil verb satunya go, verb 2-nya berarti went. Verb ing-nya berarti going. Ya. Jadi verb ing itu diambil dari verb 1 ditambah ing. Seperti itu ya. Oke. Nah, setiap dari sini sebetulnya untuk pola itu kita sudah auto hafal. Oh, kalau yang disebut dengan simple future berarti kalau future itu harus ada will-nya misalnya. Oh ya udah, terus simple. Oh ya udah berarti will sama verb ke-1 aja. Kemudian future continuous. Oh, future itu harus will, continuous itu harus ing. Oh, berarti kalau future continuous itu will sama verb ing. Kemudian future perfect tense. Oh, future itu harus will ya. Perfect-nya itu harus have atau has ya. Maka will dan have. Gitu pola-polanya. Nah, kemudian yang kedua yang bisa kalian ingat lagi adalah bahwa setiap tense itu punya penanda waktu atau yang saya sebut dengan time signal atau time marker, penanda waktu. Jadi, ketika kalian lihat di soal, ada apa sih penanda waktunya? Oh, ada tomorrow, Kak. Oh, ada by the end of this week, Kak. Oh, ada before, Kak. Nah, itu penanda waktu. Jadi, setiap tenses itu udah ada penanda waktunya masing-masing. Katakanlah simple present. Oh, ada kata penanda waktunya yang everyan, every Monday, every day, every hour, ya. Itu berarti udah merujuk ke oh simple present. Nah, sekarang kalau untuk future apa aja? Kita lihat di sini. Untuk simple future. Ini ya polanya. Boleh pakai shall, boleh pakai will. Tapi untuk pemakaian kata will, shall itu hanya untuk I dan we. I, we, shall. Sedangkan kalau untuk will itu boleh untuk semua subjek ya. Nah, ini kalau yang simple future, dia maknanya adalah untuk menyatakan suatu kejadian yang akan terjadi. Namun, belum bisa diprediksi kapan-kapannya dan masih absurd kira-kira kapannya itu belum tahu kapan gitu ya. Nah, di sini pola yang dipakai ada will sama verb ke-1 ya. Berinfinitif itu verb dasar, kata kerja dasar ya. Di sini kalau kalian bandingkan ada he will attend the party sama do you think Tom will get the job gitu. Bedanya apa sih gitu? Kalau yang will attend a party tonight berarti oh dia ada rencana nanti malam. Tapi nggak detail ya, cuma nanti malam aja gitu. Nah, sedangkan untuk menyatakan simple future yang lain, selain simple future yang ini yang menyatakan planning atau rencana yang spontan atau misalnya yang tidak terlalu detail, ada yang bisa menyatakan simple future yang lain yaitu to be going to misalnya. Jadi kata-katanya itu gimana tuh kalau to be going to? Misalnya saya pakai tetap yang kalimat ini ya. He will attend a party tonight. Berarti kalau pakai to be going to jadi gimana? Jadinya he is going to attend a party tonight. Seperti itu ya jadinya. Jadi si to be going to-nya itu digantikan dengan ini is. Gitu ya. Kenapa is ya? Ya soalnya kan dari he. Ya. Kenapa is? Karena dari he. Seperti itu. Oke ya, jadi simple future itu adalah untuk menyatakan suatu kejadian yang belum berlangsung atau rencana yang jatuhnya atau dinilai spontan. Terjadinya itu spontan tanpa direncanakan terlebih dahulu. Atau dengan atau dengan tekanan waktu yang tidak terlalu rinci. Seperti itu. Kemudian yang nomor kedua, future continuous.
Kalau future continuous itu menyatakan suatu kejadian di masa yang akan datang yang sudah pasti akan kalian kerjakan. Misalnya nih, nanti jam 7. At 7 o'clock this afternoon, I will be having a dinner with my family. I will be having a dinner with my family. Have you got it? Sudah belum dilakukannya? Belum. Tapi baru akan mau dilakukan nanti gitu ya. Seperti itu. Jadi future continuous itu adalah kejadian yang baru mau akan dikerjakan, tapi udah pasti nanti jam segitu tuh pasti saya akan bakalan lagi makan malam dengan keluarga saya, seperti itu ya. Future perfect-nya itu juga sama. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita sudah akan tahu bahwa pada saat itu momen itu sudah selesai dikerjakan. Misalnya contoh lain ya. Di sini kan contohnya, "May I borrow your book tomorrow?" Boleh nggak saya pinjam buku kamu besok? Boleh, karena saya bakalan selesai membacanya besok. Artinya hari ini dia udah selesai belum ngebacanya? Belum. Tapi ketika dia mau pinjam besok, saya jamin, I grant you that I will be finished reading it. Pasti saya jamin saya udah bakalan beres besok gitu. Saya kasih contoh yang lain. Misalnya, I will have graduated at June 2023. Ini misalnya kalian ya. Kalian yang kelas 12 sekarang. Sekarang bulan September. Tapi kalian pasti akan. Artinya sudah belum? Belum loh. Tapi rencana pasti akan sudah terjadi. Pasti akan sudah terlaksana pada saat itu. Saya pasti akan sudah lulus di bulan Juni 2023. Gitu. Jadi kalau future perfect itu untuk rencana yang sudah pasti akan selesai di masa yang akan datang. Kalau future continuous itu pasti sedang akan dikerjakan di masa yang akan datang. Nah, kalau misalnya yang ini, yang future perfect continuous, ini adalah maksudnya yang sebentar, saya cerna dulu dari kalimatnya. Ini adalah maksudnya, kalau misalnya ini lebih detail lagi, maksudnya future perfect continuous. Berapa lama sih si kejadian itu berlangsung gitu. Pada waktu yang akan datang, misalnya nanti, I will have been playing or I will have been watching the movie for 2 hours by the end of this night gitu. Jadi belum selesai tapi dia udah tahu dan menceritakan lebih detail berapa lama waktunya. Nah, ini mungkin adik-adik semua akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya, karena waktunya sudah lewat 3 menit, jam 18:08. Jadi mungkin akan saya sudahi dulu. Untuk kalian yang perlu screenshot, silahkan di-screenshot dulu layarnya. Untuk layar yang kedua tidak perlu ya, karena belum kita bahas. Sebelum disudahi, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Tidak ada? Baik, kalau begitu saya cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak Kevin, Aditya, Serafina, Karen, Bintang, Salsa, Almun, Adwi, dan Gabriela yang sudah mengikuti dan memperhatikan sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di 2 pekan yang akan datang. Sehat selalu. Terima kasih banyak. Saya Anita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Dadah. So Ya, selamat sore.